lagi politik santai. Kali ini sama Corona. Sama Bang Rona ya, kemarin itu kita udah mau podcast Bang ya, cuma lagi sibuk kesibukan masing-masing. Apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Nggak kena corona ya, walaupun namanya Rona gitu. Amin. Nggak ada Bang, corona udah di end. Perang udah diganti soalnya. Oh, iya. Nah Bang, aduh, gimana ya mau mulainya ya? Gemes-gemes gimana gitu, kita mau bahas udah menggebu-gebu ini Bang. Mau ini Bang, pengen nanya sebenarnya sama Bang Rona soal pemecatan beliau di salah satu wadah ya Bang ya, wadah itu gimana sih Bang kronologinya itu? Karena yang video yang beredar itu seolah-olah Abang mendeklarasikan Abang itu pendukung Kokos gitu. Itu pakai nggak pakai atribut ininya kan, ormasnya kan, nggak ya waktu itu ya Bang? Coba deh Bang jelasin deh gimana gitu. Itu aja dulu. Nanti habis itu kita bahas yang lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Kokos dulu. Salam Kokos. Salam Kokos. Jadi sebelum saya ditelepon ini sama Nyi Sarap atau Nyi apa ini nggak ngerti saya. Nyai Sarap. Nah, Nyai Sarap berarti betul-betul sarap ini. Terpaksa kita juga harus sedikit sarap jawabnya. Oh iya. Ini luar biasa memang. Nyi Sarap ini terlalu vulgar, berani, dan jarang manusia langka seperti ini, jarang. Asli. Aduh kesanjung saya. Jadi pembahasan mengenai pemecatan saya itu sudah sesuai dengan prosedural. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena resiko seorang pimpinan itu harus menjadi contoh ke bawahannya. Karena ini sudah merupakan komitmen apabila ada anggota atau bahkan pimpinannya sendiri itu tidak mengikuti garis komando, maka dia harus meletakkan jabatannya. Jadi tidak perlu dibahas kalau itu. Perlu dibahas ya, aman-aman aja Bang. Aman kalau itu. Aman-aman aja ya Bang. Kita harus belajar berdemokrasi, berkomitmen, dan apa yang diucapkan harus berani dilakukan. Emangnya kenapa sih kok Abang ini Kokos kenapa? Nah, padahal kan yang Nyai tahu nih, Bang Rona ini tuh akrab dekat dengan si Anu. Oh iya, kalau itu semua orang tahu. Nah, kenapa gitu? Apa Abang mau nilai bagaimana gitu kok sampai ke Kokos? Jadi sebenarnya setelah berjuang sekian lama di daerah, di kota, bahkan sampai di pusat, garis tangannya belum ada yang bisa untuk maju menjadi kontestan di Kota Balikpapan, tanda kutip. Nah, tanda kutip, akhirnya mereka tidak bisa, baik dari independen tidak bisa, maupun dari paslon yang lain tidak bisa. Gagal ya. Nah, apapun yang katakannya orang, dia bilang memborong partai kah, membeli partai kah, apapun kata orang, nyatanya memang tidak ada kontestan lain. Awalnya saya nggak mau tahu sama Kokos. Awalnya nggak mau tahu sama Kokos. Karena apa? Karena Kokos ini kan buatan. Kalau kemarin ada yang berkomentar bahwasanya Kokos itu adalah anak haram, itu tidak benar. Iya. Karena Kokos ini diciptakan dan sah oleh undang-undang, dan bahkan dia ikut kontestan. Menjadi kontestan. Nah, menjadi kontestan meskipun tidak ada gambarnya. Nah, yang mau menjadi saya terpanggil adalah kenapa kok di situ dikasih muatan? Maksudnya adalah orang-orang Kokos adalah orang-orang yang sakit hati. Ya, katanya begitu, itu yang digembar-gemborkan itu.
goreng-goreng sama mereka. Orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan, orang nggak mau dipimpin, otaknya orang-orang blank, orang-orang yang perlu nggak dicek punya kejiwaannya. duit. Nah, Abang gila gak? ya sekarang jadi gila karena dipanggilnya sarap ya. Harus ikut gila kita. Tapi gilanya kan gila bagaimana dulu. Nah, jadi Bukan akhirnya gila kekuasaan. akhirnya saya merenung dan berangkat saya dari Balikpapan. Kemana bang? Ya ke Jakarta, ke Bandung, ke Purwakarta. Lebih baik saya besarkan LSM saya di sana karena mereka memang butuh dengan saya. Tapi kok semakin kesini kok kokos ini Makin gede. menjadi anak yang tidak mendapatkan warisan. Warisan apa ini? Jadi namanya undang-undang melindungi hak daripada kokos, tapi warisannya dia tidak punya. Kalau seorang kayak saya analogkan, contohnya seorang anak lahir, dia punya hak untuk warisan Dari orang tuanya. Iya. Nah, sementara di Balikpapan ini betul-betul dianiaya. Yang bikin kokos ini adalah mereka. Iya. Bukan kemauan masyarakat. Iya. Beda kalau semua masyarakat menuju ke si Anu. Nah itu beda. Nah ini adalah si Anu yang kepingin untuk maju sendirian. Oh iya, saya dengar gosipnya juga gitu bang. Sehingga lahirlah kokos. Pokoknya biar bagaimanapun caranya saya harus harus kosong tunggal gitu ya. Saya dengar memang begitu. Makanya saya bilang warisannya yang tidak ada adalah kokos ini nggak bisa jadi saksi di TPS. Berarti kasihan dia luntang-lantung, tidak boleh kampanye. Kasihan dia luntang-lantung. Habis itu orang-orangnya bahkan dikatakan kejiwaan. Orang-orangnya dikatakan otaknya kosong, nggak ada isinya. Dan bahkan yang konyolnya lagi adalah kalau kokos menang tidak ada pembangunan, kan aneh gitu loh. Difitnah habis-habisan banget ya. Pokoknya bagaimana caranya ini kokos ini jangan sampai. Di situ saya langsung berikrar, sudah, saya akan. Berarti ada sesuatu di balik ini ya. Sesuai dengan kemampuan yang saya punya, saya akan memperjuangkan kokos. Bang, mohon maaf ini mic-nya agak didekatin bang. Ya, nah ini cicok meong. Nah. Gambaran abang nih, karena abang melihatnya ini kenapa nih kok kokos teraniaya, kok begini, gini. Emangnya si Anu ini di mata abang tuh seperti apa sih kok sampai abang tuh nggak mau mendukung dia gitu? Dari awal saya pernah sama-sama pernah. Buktinya itu banyak, tidak perlu saya ucapkan di sini karena panjang lebar. Cuma ada satu tabiat yang susah dilupakan. Boleh nggak Nyai tahu itu apa? Ya contohnya dia tega untuk janjiin orang. Oh iya. Nah saya nggak usah ngomong orang lah, saya pribadi kena prank. Kena prank. Jadi Apa? Ya itu sudah sebuah risiko. Nah sekali, 2 kali, 3 kali, berarti udah biasa ya, sudah saya anggap ya biasa aja. Kenapa masih harus sakit hati terhadap yang seperti itu? Nah saya datangin si Anu, saya bilang mohon maaf, saya tidak di sini lagi. Nah dan saya tidak ikut pilkada. Awalnya seperti itu. Masa bodoh aja awalnya ya. Karena toh begitu-begitu juga nanti akhirnya. Nah, tapi ada orang yang betul-betul sebelum saya menjatuhkan pilihan, ini kok manusia ini kok kalau memang dia niatannya aneh-aneh, maka dia akan menjadi anggota dewan saat itu. Iya, dia akan mencalonkan diri waktu pemilu, baik DRI, provinsi atau tingkat kota, karena dia punya kemampuan keuangan, finansialnya. Iya, dan dia sebagai pengurus partai. Oke. Nah,
dia bertelepon langsung sama saya, memohon kepada saya untuk mendampingi, tidak sebagai apa-apa. Mendampingi sebagai Nah, jadi saat dia curhat, minta pendapat. Jadi saya bukan tim suksesnya, saya penasehat lah ya. Bukan juga, bukan konsultannya juga. Hanya sebagai belinya sampahnya ya. Pokoknya kalau ada ini bagaimana kira-kira bagusnya bagaimana. Pokoknya si Anu ya. Nah, enggak, yang orang lawannya dia ini. Oh, iya. Nah, ya saya bilang ya sudah. Mungkin enggak, saya bilang begitu. Mungkin enggak kalau kita bergandengan sama si Anu. Nah, terus saya bilang alasannya apa? Nah, tolong dikasihkan saya alasannya apa. Saya bilang alasannya sederhana. Ini manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Karena apa? Karena dua kekuatan itu berperang, itu sama-sama rugi. Tapi kalau dua kekuatan ini digabungkan, itu menjadi suatu berkah bagi kota. Misalnya di sebelah ada 10 kekuatan, di sini ada 10 kekuatan, berarti ada 20 kekuatan. 20 kekuatan ini bisa menjadi dibagi-bagi sudah. Nah, untuk umat berapa? Untuk masyarakat berapa? Yang perlu kita benahi apa? Karena apa? Karena di 2021 belum tentu keuangan negara sehat. Belum tentu Balikpapan sehat. Jadi siapapun memimpin kota Balikpapan, kalau dari awalnya sudah pertempuran yang dimunculkan, maka tidak akan pernah selesai permasalahan di kota Balikpapan. Iya, itu saya juga heran sama kemarin itu kan padahal belum sebut merek nggak sih? Jangan ya. Jadi yang paslon yang gagal bertarung itu kan sebenarnya bukan karena beliau itu tidak punya kemampuan ya Bang ya. Cara kemampuan finansial ya ada, beliau ada kan. Cara masak juga ada, visi misi ada, kredibilitas juga ada. Terus tiba-tiba terjegal dengan habit kebiasaan buruk. Iya. Beli karena sempat ini kan si Anu itu kan ngomong dia itu nggak ada borong-borong kata ini dan itu gitu. Jadi menurutnya sih bullshit banget gitu. Nah berarti kan ada maksud yang terselubung kenapa dia tidak mau memberikan kesempatan sama calon rivalnya saat itu gitu loh Bang. Aduh. Ya memang betul. Jadi ada satu keanehan. Keanehannya itu adalah yang mendaftar sebagai calon wakil wali kota pasangannya si Anu itu banyak banget, dan semua kualitasnya teruji. Nah, saya tidak menapik kalau jago yang saya munculkan itu kurang dididik, saya tidak kecewa atau bagaimana. Nah, cuman yang bikin aneh itu kalau memang nolak calon saya ya tolak baik-baik. Jangan dikatakan pengemis. Ya, jangan dikatakan ya sudah kamu ngurusin proyek aja. Nah, jangan dikatakan sudah kamu si Anu. Ngomong siapa dia? Ya itu harus ditanya langsung sama si Anunya. Kalau dia nggak capek lo kayak gitu. Ya, kalau dia nggak ngaku ya berarti Rona yang bohong. Biarin aja Rona yang dosanya, kada apa-apa. Ada apa-apa Bang ya. Nah, jadi kan pemimpin itu jangan selalu mengatakan pembenaran. Pemimpin itu harus berani mengatakan A, B, C, D sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Sesuai abjadnya ya. Iya. Jangan kegagalan menjadi wakil wali kota mengatakan dirinya diparkir. Orang bilang dia jadi karena dia wakil, jadi ban serep. Berarti selama ini membangun image kalau wali kotanya dia, partnernya dia adalah sosok yang egois dong berarti Bang. Sementara itu satu paket. Dan dia adalah seorang ketua partai. Ketua partai pemenang pemilu di Balikpapan. Yang kursinya banyak, mendominasi.
berarti kan dia bisa lobby secara politik. Dan ketua DPRD-nya Adalah partai dia. Tinggal ngomong kalau orang-orang kota kosong itu yang otaknya blank itu loh bang. Dia tinggal ngomong, tolak dulu pertanggungjawabannya wali kota. Maka akan terjadi kegaduhan. Sekali ditolak, 2 kali ditolak, wah itu resikonya sangat besar sebagai seorang wali kota. Kalau LPJ-nya tertolak, maka dia pasti akan komunikasi dengan wakilnya. Gimana nih? Ada diskusi iya. lah ya. Nah, seorang wali kota kan mengatakan, ya wajar aja Pak. Saya ini kan wakil Bapak, bukan hanya sebagai member. Saya juga kan harus merealisasikan apa yang pernah saya omongin ke masyarakat. Itu kan janji mereka berdua ya. Itu kan satu paket. Nah, sementara nih ruas jalan di Balikpapan Barat itu yang di depannya Bank Mandiri tidak bisa ditembuskan sampai Kampung Baru ujung. Padahal itu salah satu janjinya mereka waktu itu. Anggap aja lah nggak usah janji. Oh ya anggap itu aja. Kan di depan mata. Berarti kan pembangunan di daerahnya sendiri saja tidak bisa dilakukannya. Dermaga di belakang itu dibikinkannya pot BBM untuk para nelayan. Karena dia memang usahanya katanya minyak, ya kan berarti kan dengan gampang dia mengkondisikan. Iya, tidak terjadi. Tidak perlu jadi wakil wali kota, seharusnya itu bisa terjadi. Berarti kan kualitasnya memang ya patut dipertanyakan. Ya bicara kualitas ini ya kan. Bagaimana saya mau suruh dukung orang yang sudah bohongi saya? Kualitasnya belum teruji. Bukan belum teruji, memang tidak ada. Kalau belum teruji kan dia nggak jadi apa-apa belum, ya. Kalau misalnya paslon yang lain belum pernah mimpin, itu kan belum teruji. Ini kan sudah di pemerintahan. 5 tahun. Udah tahu di mana-mana ruang ininya. Iya. Waduh. Seharusnya kalau memang nggak ada chemistry itu patut dipertanyakan kenapa gitu loh, kenapa tidak bisa memanfaatkan dia punya power ya kan, kecuali kalau dia bukan orang partai, bukan orang yang punya uang, wajar ya, wajar. Pasti dia bilang ya sudah lah nggak apa-apa, nasib aja ya, apa daya cuma wakil ya kan nggak bisa apa-apa gitu, cuma jadi pendamping pemanis. Oke. Ternyata begitu. Nambah ilmu lagi nih saya bang. Jadi kalau misalkan beliau bilang ini kan saya kan belum jadi wali kota gitu, jadi saya belum bisa merealisasikan bla 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 blanya tuh sebuah pernyataan bullshit ya. Kalau saya pribadi ya jangan sampai jadi. Enggak, maksudnya itu sebuah pernyataan bullshit kalau misalnya beliau bilang visi misinya beliau 5 tahun yang lalu itu belum tercapai karena dia masih orang nomor 2, belum orang nomor 1. Jadi itu pernyataan yang sebenarnya cuma ngasal aja ya. Itu yang saya bilang tadi, seorang pemimpin seharusnya kan dia berkampanye apa ide dia ke depan, apa visi misi dia ke depan, apa program dia ke depan. Ini pokoknya Kopas 5 tahun yang lalu. Anggap aja lah itu Kopas, nggak ada masalah. Memperbaiki. Jadi dia kupas lagi kembali, berarti kan dia sudah mendalami itu, dia sudah ahli dalam visi misi itu. Karena Kopas lah kita anggap. Itu yang dia bahas. Tapi di setiap pertemuan apa yang dia bahas? Kokos. Kan terima kasih kan nih. Dipromosiin secara ini ya. Akhirnya masyarakat yang tidak tahu Kokos bertanya-tanya. Bener nggak sih gitu? Kok Kokos ini? Siapa sih Kokos ini? Kok dibilang gak ada pemimpin, bener gak sih? Orang kan masih bertanya-tanya ya bang ya. Jadi saya tidak pernah yang namanya ikut-ikut nimbrung mau relawan apakah saya tidak terdaftar di relawan manapun. Pribadi aja bang. Tapi saya siap untuk mensosialisasikan Kokos. Jadi saya ke pasar, saya sosialisasi, nemanin istri, saya ikut sosialisasi ke pasar.
Istri belanja ya saya ngobrol sama pedagang. Antusias masyarakat gimana bang? Awalnya ini bocoran ini Iya. supaya paslon ini juga tahu Mm-mm. kekuatan kokos itu sejauh mana. Ini saya kasih bocoran nih sama mereka. Oke. Nah, Oke. Gimana bang? awal kita anggap ada 10 pemilih. 4 ini sudah suaranya dia. Mm-mm. Sisa 6. Mm-mm. 4 yang lain itu masih ragu. Hanya 2 yang udah pasti kokos. Mm. Karena apa? Karena 4 ini tidak tahu apa itu kokos. Nah sekarang 4 ini sudah ngerti kokos. Berarti ada 6 sudah kokos. Yang 4 ini belum tentu dia. Sekarang ini. Karena mungkin masih akan berkata kok namanya lebih fokus kenapa ya? Akhirnya mungkin ada diskusi-diskusi di masyarakat gitu. Oh gini akhirnya berpindah deh. Jadi saya kasih bocoran kenapa 4 ini belum tentu ke dia. Ya kita bisa lihat. Begitu banyak partai yang dukung dia, seharusnya jadwal kampanye itu setiap hari itu bisa 10. Ini berapa bang? Nggak tahu saya. Waktu itu ada kemarin ya? Cuma dihadirin 4 orang. Baru saya mau ngomong. 4 orang dan yang bikin ramai itu cuma hore-horenya mereka, timnya mereka. Berarti kan Antusias masyarakat udah begini sama si Anu bang. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi kebalikannya. Jadi 2 yang dukung dia, 8 yang pilih kokos. Oh betul 10. Kalau Nggak mungkin. Kasih juga 2 dong dia. Kasih lah ya, kasihan. Tapi ingat, rencana Allah itu kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Yang penting kita ikhtiar. Kalaupun memang garis tangannya Allah menetapkan Dia sebagai pemenang, itu sudah pasti tidak akan ada yang bisa merubahnya. Cuman saya hanya mengingatkan kalau dia jadi, ingat loh, di sekitarmu itu terlalu banyak kepentingan. pasti. Nah, tidak mungkin Dia tidak dirongrong. keuangan negara lagi susah. PAD kita menurun. Tingkat konsumtifnya masyarakat menurun. Ekonomi anjlok banget. Nah, jadi saya cuma mengingatkan. Nanti dirongrong proyek IKN dong. Nah, pertanyaan selanjutnya, loh, kalau kokos yang menang berarti tambah hancur dong. Siapa? Nah, di sini sini. kokos tidak ada bagi-bagi. Yang punya kepentingan kokos hanya gubernur. Gubernur juga kepentingan juga untuk milih doang. Iya. Doang, kan? Dia yang punya kepentingan karena dia punya tanggung jawab untuk mengajukan nama-nama. Tidak boleh tunggal. Bang, yang mengajukan nama itu kan Mendagri. Oh enggak, dari gubernur dulu. Nah, kalau Mendagri nggak setuju dengan alasan tertulis, maka ya sudah dipanggil, dianu semua ya dari Mendagri. Kalau semua dari Mendagri, logika kita nggak akan cukup. Kementerian. Oh, infonya soalnya kayak dari Bang Piatur bilang kalau itu rekomendasi dari Mendagri yang pilih gubernur. Iya, itu betul. Oh betul. Jadi gubernur ngajuin nama. Nama kasihkan ke gubernur, ke Mendagri. Oh Mendagri yang Mendagri panggil ini. Oh di audisi lah ceritanya. 3 ini, kecuali kalau sudah ada persial sebelumnya, tapi ini kan bukan jabatan definitif, tidak ada persial di sini. Jadi dia hanya menunjuk dengan syarat eselon 2. Oke. Nah, minimal ya. Dan pernah menjabat ini. Nah, kalau itu sudah memenuhi. Tapi itu bukan orang partai bang ya? Tidak, bukan orang partai. Kecuali diam-diam negara juga menandatangani tengah malam kalau boleh selain ASN. Nah, itu nggak tahu. Enggak, kan? Kita nggak tahu. Karena negara kita ini kan ya senang tanda tangan tengah malam. Kan ini. Nah, jadi kepentingannya hanya gubernur. Kepentingan lain nggak ada.
Kita tahu gubernur kita ini, sedangkan yang kasus yang kemarin aja Mendagri keputusan dari negara dilawannya, nggak diikutinya. Kalau batu ya. Nah, iya, karena dia pemikiran dan ini sesuai dengan kemauan, kepentingan, dan memang betul ini yang dibutuhkan oleh Balikpapan. Saya yang tahu gitu ya. Jadi gitu, geng, penjelasannya. Ngobrol-ngobrol politik santuinya gitu. Nah, Bang, kalau misalnya nih saya pernah dengar desus-desus, kalau ke Kokos menang, PJ wali kotanya itu akan terbelenggu karena di Dewan banyak kan dari koalisi si Anu. Jadi kalau mau bikin keputusan atau apa itu yang bakal bisa diganggu sama mereka. Itu bagaimana, Bang? Bisa saja terjadi. Bisa saja kan? Nah, itu sah-sah karena apa? Karena sama dengan kalau independen yang maju dan independen menang. Nah, benar. Dia kan tidak punya perwakilan di Dewan. Ya. Nah, tapi jangan salah. Anggaran itu adalah ada dari eksekutif, ada dari legislatif. Eksekutif dan legislatif. Iya. Kalau dari eksekutif itu apa, Bang? Ya pembangunan. Sekarang kan keuangan bukan sentral, harus ke posnya masing-masing. Oke. Dinas-dinas mengajukan anggaran. Nah, saya butuh ini. Dinas ini butuh ini. Dinas ini. Nah, jadi sudah per dinas. Nah, kalau dinasnya nggak mengajukan apa-apa ya berarti di dinas tersebut tidak ada pembangunan. Bukan dari dewan. Itu eksekutif. Iya. Kalau dari legislatif? Ya, dana aspirasi namanya. Dana? Aspirasi. Apa itu, Bang? Misalnya saya anggota dewan, ada masyarakat di RT ini. Bang, bangunin jalan dong. Maka saya akan titip aspirasi saya ke dinas yang bersangkutan. Oke. Nah, kita sebagai masyarakat pendukung Kokos nih, Bang, seandainya Kokos menang, insya Allah ya, amin. Amin. Kalau PJ wali kotanya itu seperti geraknya seperti di gitu, tugas kita sebagai relawan Kokos itu harus bagaimana nanti? Lebih enak. Mengawasinya. Lebih enak kan? Jadi PLT yang di PJ yang dibentuk atau yang dilantik untuk mengurusi Balikpapan, maka semua mata menjurus ke dia. Oke, Miss Universe ya, semua mata tertuju padamu. Udah pasti. Sedikit aja dia melakukan pelanggaran atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai, nggak ada yang bisa nutupin. Nggak ada, selesai. Itu enaknya ya. Lebih terbuka. Dia akan lebih transparan. Lebih transparan dia. Karena apa? Karena dia tidak ada kepentingan. Dia tidak perlu harus membalas jasanya partai. Dia tidak perlu, tapi dia wajib mengkondisikan apa yang diajukan oleh dinas-dinas. Nah itu sih fine-fine aja ya, mau ngajukan ayo. Iya. Itu kan akan dibahas di Banggar. Iya, ada. Oh ini nggak bisa. Ya sudah. Misalnya saya PJ-nya, ini, tinggal saya ngomong. DPRD tidak setuju. Langsung. Orang-orang ini kenapa nggak disetujuin ini pasti begitu kan? Lebih gampang. Lebih enaknya masyarakat lebih terlibat ya, Bang ya. Ya iya. Kan sudah nyata di situ. Jadi akhirnya kalau memang tanda kutip ada permainan selama ini terjadi di Balikpapan, itu akan gerak. Mungkin kenapa Kokos ini dihalang-halangin karena takut itu ketahuan, Bang. Bisa jadi. Oh, iya ibarat kata itulah yang namanya kroni, tirani, kekuasaan. Jadi segala sesuatunya mereka yang atur. Ini bakal apa ya? Ibarat kata nih tikus-tikus ini sudah mulai keluarnya ini udah mulai kepanasan ini, bakal keluar dari kandang nih kalau misalnya PJ yang menjabat ini ya. Oh jelas pasti. Dia nggak bisa ditekan oleh siapapun. Karena apa? Karena gubernur yang langsung, Mendagri yang langsung, masyarakat yang langsung, dewan juga yang langsung. Jadi ini tersorot dia ya. Mau tidak mau dia harus menjalankan sesuai dengan
prosedur yang ada, hati nuraninya, dan dia tidak akan berani melawan arus, nggak akan berani. Ya? Nggak berani, menceng sedikit, Selesai. hukuman ada. Belum lagi masyarakat yang akhirnya protes. Kokos ini kan apa ya? Inilah manfaatnya kokos ini ada, akhirnya kesadaran politik masyarakat Balikpapan itu aktif gitu. Itu yang paling penting. Kita harus Nggak pasif gitu bang. memberi pelajaran seharusnya, karena mereka yang menciptakan kokos, mereka yang membuat terjadinya kokos, seharusnya mereka juga harus elegan untuk Caranya ya. menyiarakan kokos. Jangan pembodohan yang terjadi. Iya, itu nggak calon wali kotanya, nggak ketua DPRD-nya. Itu sebenarnya saya sebagai kokosos tuh sebenarnya marah bang. Desya ngomong begitu gitu. Sekolah tinggi-tinggi dipakai cuma untuk ngebegoin orang. Jadi kan ada satu keanehan jadinya. Ada apa gitu? Itulah yang berarti secara psikis takut kalah. Nah, kenapa takut kalah? Karena mungkin kalau PJ yang memimpin Balikpapan akhirnya kebongkar semua. Salah. Ini kita belum berbicara mengenai partai-partai pendukung. Kita ini masih sekelumit aja, ini masih kisi-kisinya aja baru ini. Kalau partai yang kita bahas itu lebih ngeri lagi. Nah, itu season berikutnya. Oke. Berapa Nah. menit ini udah nih, Cong? 31. Oke, Nah. kalau gitu. Nah, yang season keduanya kita bahas yang tadi Oh ya. iya. Mantap deh kalau gitu. Jangan kemana-mana, gengs. Tetap Nah. di sini bareng Bang Ronan.